Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa sebelum lanjut menonton, subscribe dulu channel YouTube IKAS Plus, videonya di like, di komen, dan share ke teman-teman kalian dimanapun berada. Baik teman-teman, program ini adalah program terbaru dari IKAS Plus yang kita beri nama Figur IKAS Plus. Program ini adalah kegiatan sharing dari alumni SMA Negeri 20 Panyebungan yang nantinya akan berbagi cerita bersama kita, pengalaman-pengalaman menarik ataupun cerita-cerita inspiratif dari narasumber yang kita undang. Langsung saja kali ini kita sudah terhubung dengan salah satu alumni SMA Negeri 20 Panyebungan angkatan 7. Dia sekarang sedang menempuh program S3-nya dengan usia yang masih muda. Kita panggil saja Ron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Roni Abi Saputra. Jadi alumni dari SMA Negeri 20 Panyebungan angkatan ke-7 bersama dengan Rizky Panusunan dan teman-teman saya yang lainnya, dan sekarang sedang menempuh pendidikan dokter ilmu farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dan sudah berjalan 1,5 tahun atau ini masuk semester keempat. Oke, itu aja mungkin, Cun. Oke, Ron. Ini Ron, ini kan kita mau sharing-sharing nih pengalaman Roni mulai dari SMA sampai dengan sekarang ini mungkin ya. Dulu kita flashback dulu, Roni. Dari informasi yang saya lihat, Roni itu kan kelahirannya di Binjai ya, kalau nggak salah. Itu bisa ke Mandailing dulu, ceritanya gimana, Ron? Oh, itu long story lah, Jun. Jadi aku udah pindah dari Binjai ke Mandailing Natal itu, tepatnya di Dalang Lidang, dari SD kayaknya. Jadi aku udah dari SD lah di Mandailing Natal. Udah lama lah pok. Iya, udah mulai dari SD ya. Iya, dari SD. Setelah itu dari SD aku ke SMP-nya di MTSN Madrasah Tsanawiyah Negeri Panyebungan. Entah masih tetap sama nggak ya namanya. Terus aku lanjut ke SMA Negeri 20 Panyebungan. Kenapa dulu memilih SMA Plus, Ron? Ya dulu kan setiap orang yang punya ya udahlah aku kepengen sekolah di sekolah yang bagus kayak gitu, meskipun di asrama dan punya integritas sekolahnya, terus juga murid-muridnya juga semangat belajar, terus juga guru-gurunya juga bagus-bagus juga. Jadi aku lanjut ke SMA Negeri 20 Panyebungan. Ini kita sedikit bernostalgia waktu SMA dulu, Ron ya. Waktu SMA dulu, Roni kalau boleh tahu pelajaran yang paling disukain apa dulu, Ron? Dulu sih yang paling disukai salah satunya kimia ya, salah satu bidang ilmu yang saya tekuni sejak SMA, dan juga beberapa pelajaran lain gitu, seperti biologi juga saya suka. Kemudian saya juga suka mata pelajaran sejarah kayak gitu, karena Bu Yul biasanya menjelaskannya enak kan, jadi ya seneng aja dengerinnya, meskipun ya waktu ujian tak gimana nilainya remedi tapi tetap seneng ya sama iya, pelajaran tetap seneng lah. Kalau yang nggak disukai? Yang nggak disukai udah pastilah yang buat kepalaku pusing. Nah, itu mungkin fisika ya. Terus matematika juga aku sebenarnya kurang suka. Tapi bukan nggak suka ya, tapi akunya mungkin yang nggak paham gimana cara belajar yang baik tentang fisika. Jadi aku feel chemistry-nya itu nggak dapet gitu.
feel Oh, belajar fisikanya nggak dapet. tapi dulu aku lihat waktu kita SMA baik-baik aja nilainya Roni ya. Yang matematika, fisika aman-aman aja Ya, sih. ya kalau enggak sih, kalau nilai mah gimana ya, Cun? Nilai itu kan based on paper kan, Oke. what you write, what you get, gitu kan. Ya udah, do your best kan. Setiap ujian, ya tujuannya apa? Biar lulus itu doang gitu. Enggak yang deep in touch dengan pelajarannya, kayak fisika gitu yang kayak aku tekunin harus tekunin gitu. Kayaknya enggak deh, enggak bisa. Ya Iya juga tahu sih. cuma ya sekedar tahu. Ya. Iya. Kalau ini Ron, sewaktu kita SMA, kegiatan yang paling kamu sukai dulu apa? Kan kita banyak tuh kegiatan waktu SMA dulu di asrama, ada apel pagi, dari bangun pagi olahraga, apel pagi terus sampai tidur lagi. Nah, apa yang paling kamu suka, Oh yang paling ya, kamu ingat sampai sekarang? kayaknya yang paling aku suka ya apa ya, Cun ya? Ini daily activity-nya ya berarti Iya, ya. iya, Kak. Istirahat yang paling aku sukai. Maksudnya kan lagi istirahat kan, atau waktu yang paling aku suka itu kan kita kan jam 2 kan masuk lagi sekolah kan, Ya, jam 4 udah balik kan, yang iya. singkat itu kan. Jadi misalnya sorry, guru nggak datang di jam 2 ke jam 4 itulah waktu yang paling aku sukai. Biasanya aku langsung tiduran, terus aku udah bisa lanjut ke asrama, terus tidur lagi, terus nanti main-main. Oh gitu. Mungkin itu, Kak, Cun. Kak dia Kalau kalau belajar ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. iya, iya, iya. Kadang kan ada teman-teman kita yang sangat suka banget apa malam Sabtuan gitu yang acara Oh pentas iya, gitu. kan? Iya, baru ingat juga. Tapi emang enak sih malam Sabtuan juga enak. Karena kan Banyak ya. fresh ya, jadi nggak kepikiran banget. Iya, hari Sabtu juga enak yang kayak, akhirnya pulang gitu naik beca. Wih, mantap lah. Oh gitu. Oke Ron, ini tadi kan Roni sangat suka banget nih tadi katanya pelajaran kimia. Apakah itu yang mendasari Roni sehingga masuk ke jurusan farmasi ya di kuliahnya? Atau Oke, gimana ceritanya kenapa bisa memilih kuliah di jurusan farmasi Ron? oke. Eh, Kayaknya sih salah satu faktornya itu juga mungkin karena aku suka kimia. Tapi dulu itu aku sebenarnya farmasi itu bukan menjadi pilihan pertama gitu. Jadi sewaktu SNMPTN atau undangan yang pakai rapor, aku itu pilihan pertamanya kedokteran gitu, kedokteran USU, pilihan keduanya farmasi. Cuma ya kedua-duanya nggak lulus gitu, nggak keterima. Jadi aku SNMPTN nggak lulus SBM ya? ya. Jadi aku ikut SBMPTN, aku pilih farmasi. Mungkin salah satunya aku suka emang berbau kimia. Terus juga apa namanya, nggak tahu, tertarik aja gitu. Terus orang tua juga ngarahin, ya udahlah ambil aja farmasi gitu. Tapi sebenarnya setelah aku isi itu sebenarnya aku nggak tahu kayak bener nggak ya pilihan aku ini, udah bener nggak ya kayak gitu. Cuma ya tulis aja lah kayak gitu. Tapi setelah masuk sebenarnya totally different ya, cuman benar-benar beda sama yang kita pikirkan waktu dulu yang kayak daftar di SMA yang kayak ya udahlah tulis aja ini gitu. Maksudnya sedetail apapun informasi yang kita terima waktu SMA itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan waktu kuliah gitu. Jadi itu Iya. sebenarnya agak bias sih sebenarnya informasinya. Ya sebentar Ron, aku potong dikit. Tadi kan Roni bilang SNMPTN nggak lulus ya di Iya, pilihannya yang pertama kedokteran, kemudian pilihan keduanya farmasi. Terus masuknya ke USU lewat jalur SBMPTN. Berarti, iya, aku lulus dengan jalur SBMPTN. oh berarti sempat gagal SNMPTN atau selain itu udah banyak juga mencoba yang lain gitu Ron? Pernah gagal-gagal juga nggak? Iya, banyak lah. Kalau masalah mencoba itu Banyak juga. banyak lah dicoba. Dari aku coba SIMA UI juga aku coba. Terus aku coba juga apa sih vokasi UGM juga aku coba. Terus Stis, aku stis, coba juga Sinarpas juga aku coba. stis, Kemudian aku stis coba dicoba juga nggak? FTIS.
Iya, aku coba tapi ya gagal juga Gagal gitu. juga ya. Udah lah, nggak apa-apa lah kalau emang gagal. Ini sih buat apa namanya, cerita ke teman-teman kita, ke adik-adik kelas kita, mungkin ini kan lagi ada yang mau masuk ke perguruan tinggi juga nih, biar jangan cepat menyerah gitu kalau misalnya SNMPTN wah nggak lulus nih gitu kan. Kayak putus asa, biar jangan sampai gitu nanti kan. Oke, Jun. Jadi buat adik-adik semuanya yang sedang berjuang untuk mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan, eh, apapun itu coba maksimalkan, semua maksimalkan, persiapannya dimaksimalkan agar mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik gagal, misalnya gagal di undangan atau gagal yang lain, sebenarnya itu awalnya sih kita merasa down banget, memang bener down banget. Aku juga ngerasainnya. Tapi setelah sekarang, setelah aku ngerasain, ternyata uh, side yang bisa diambil itu adalah kita beruntung menjadi orang yang gagal pada waktu itu karena emang ke depan itu struggle yang kita jalani itu yang kayak kita udah lebih siap gitu. Kegagalan yang akan didapatkan di masa depan kita lebih siap. Tentunya apa namanya, buah-buah kesuksesan juga udah menanti gitu kalau misalnya teman-teman bekerja dengan keras gitu, bekerja dengan cerdas. Pokoknya jangan patah semangat lah. Misalnya gara-gara nggak lulus ini gitu. Iya. Ya udahlah kayak gini patah semangat, ya enggak juga, enggak kayak gitu juga. Nah kalau teman-teman merasa misalnya nggak semangat, terus gimana lagi belajarnya, kan nggak mungkin ya. Aku tuh ingat banget loh kemarin waktu aku gagal SNMPTN ya, aku buka duluan buku lagi gitu, karena aku tahu gitu ya aku bakalan berjuang kan ujian kayak gitu, jadi I will do my best gitu at the time, apapun ceritanya aku harus lulus kayak gitu. Tapi kalau misalnya God has a plan, ya udah coba lagi yang lain kayak gitu. Mungkin tahun depannya gitu. Ya nggak masalah juga. Yang penting Jadi jangan kalau misalnya teman-teman menyerah ya, merasa harus tetap ya, mencoba. iya, jangan menyerah. Ya kalau misalnya teman-teman merasa kok cuma aku ya yang nggak lulus dari angkatan aku tiba-tiba menghilang, is not a good. Itu nggak pernah bagus gitu. Jadi Iya, teman-teman harus tetap berjuang kayak gitu. Itu nggak iya, bagus banget sampai yang kayak stay away dari teman-temannya, aku udahan lah sama apa namanya, sama ini kayak gitu. Sebenarnya banyak loh kejadian yang kayak gitu. Coba aja tahun iya, benar, depannya. benar, benar. Karena tahu teman-teman di perguruan tinggi lebih bagus, tapi ingat tetap harus belajar, tetap harus semaksimal mungkin kerjanya gitu. Know your kompetensi gitu. Tahu kompetensi kamu seperti apa gitu. Kalau aku orangnya emang lambat ya, maksudnya secara knowledge juga aku yang kayak butuh waktu untuk menerima apapun gitu. Kalau misalnya belajar, aku emang butuh waktu untuk belajar, bukan yang faster learning gitu. Bukan yang tiba-tiba aku baca dikit bisa gitu, enggak. Aku bukan yang kayak gitu. Jadi know your kompetensi itu juga bagus gitu. Teman-teman tipe belajar yang kayak mana gitu. Teman-teman menurut teman-teman apa namanya, kalau misalnya lambat belajarnya, lambat menerimanya kayak aku gitu. Jadi aku spare waktu untuk belajarnya lebih banyak kayak gitu. Dan juga strategi-strategi menuju SBMPTN itu harus diisi dengan baik gitu. Banyakin try out, kemudian banyakin bahas soal, terus juga apa namanya info materi-materi terkini gitu. Iya. Jadi biasanya itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk ujian. Itu aja sih Ucun, nanti kebanyakan. Iya. Mungkin itu buat masukan ke teman-teman kita ya, ke adik-adik kita yang sedang berjuang untuk masuk PTN ataupun PTS, mau melanjutkan belajarnya nanti, jangan cepat Iya, menyerah. nah satu lagi, iya, iya Cun, satu lagi gitu. Jadi kalau Ya, misalnya teman-teman masuk PTS, does it mean your life is broken gitu. Aku iya, terkadang benar. sedih juga ya dengar teman aku yang kayak tiba-tiba di PTS cuma underestimate teman-teman yang lain. Itu juga nggak bagus gitu. Dimanapun sebenarnya kuliah itu ya bagus-bagus aja gitu. Ya mungkin teman-teman punya impian di PTN, that's good gitu. Cuma Setuju, kalau setuju. misalnya tetap jadi PTS, harus
lakukan yang terbaik gitu. Iya, Jangan dijudge gitu. PTS itu nggak bagus, jangan dijudge. Banyak kok PTS yang lebih bagus daripada PTN. iya benar-benar aku setuju, Ron. Ini balik lagi ke Karena di PTS. ah, ah. Heeh. Gimana Oke, gimana? Cun, lanjut. Karena di PTS gimana? Nggak ada. Jadi ya gitu. Kadang kesel juga sih denger yang kayak aku di PTS gitu. Apa gitu. Ya nggak masalah ya kan di PTS, apa salahnya kayak gitu. Nah, aku juga berharap sih kampus juga memberikan kampus, sorry, sekolah juga memberikan mindset yang bagus terhadap itu kayak gitu. Iya, Aku ngerasa dulu soalnya nggak seperti itu mindsetnya. iya sama Sorry ya, sih. but it's real. Oke, balik lagi Ron ke farmasi Ron. Setelah Hmm. berjuang melewatin apa namanya ujian-ujian untuk melanjutkan perkuliahan, Ron ini kan masuk di farmasi. Nah, kalau di farmasi itu yang dipelajarin apa sih Ron? Kalau boleh tahu. Oke, yang dipelajarin di farmasi di pertama-pertama banyak ya, farmasi itu belajarnya luas banget gitu. Salah kalau misalnya teman-teman lihat di IG, salah satu jurusan tersulit gitu, masuklah itu farmasi biasanya. Emang ya? Jadi emang iya, jadi farmasi itu semua aspek dipelajari gitu. Jadi di semester pertama itu akan banyak belajar tentang eh, kimia dasar kayak gitu. Itu masih dipelajari lah yang sama-sama di sekolah. Kemudian belajar PKN juga ada, kewarganegaraan, kemudian masih materi umum lah, materi pertama agama Islam, kemudian perkenalan biologi, kemudian perkenalan farmasi. Nah, itu untuk di awal, jadi masih gampang. Naik semester berikutnya itu lebih sulit gitu. Nanti ada dua jenjang, ada dua pilihan ketika teman-teman udah di semester 5, kalau nggak salah itu pilih yang apa namanya, penjurusan ke klinis atau penjurusan ke sains gitu. Jadi kalau klinis itu belajarnya tentang farmakoterapi namanya. Farmakoterapi ini mata kuliah yang pelajari tentang obat-obatan, banyak tentang obat-obatan, pengaruhnya apa namanya, farmakologinya obat-obatan, terus efek dari obatnya, terus juga banyak lah Cun, itu dia yang klinis. Namanya juga udah klinis. Nah, kalau ke sains itu kita lebih ngedesain formula dari obatnya kayak gitu, Oh, menghasilkan formula obat yang terbaik, kemudian bagaimana belajar di industri, dan itu agak different sih menurut aku antara oke. sains dengan klinis. Basic yang Jadi kalau harus klinis itu biasanya teman-teman, ah, sorry Cun, kalau misalnya klinis itu teman-teman biasanya di apotek, kemudian di rumah sakit, dan juga di puskesmas gitu, atau di tempat-tempat kesehatan lainnya gitu. Jadi kalau di sains itu teman-teman biasanya banyak bakalan di industri, kemudian oh, juga bakalan banyak di PBF namanya, distribusi dari obat-obatan. Itu kayaknya Cun. kalau ini Ron, basic yang harus kita persiapkan dari SMA kalau mau masuk ke farmasi gitu apa Ron? Nggak Kimia apakah harus dalam-dalam banget. jauh? Kimia apakah harus jago Enggak. banget atau menghafalnya harus Enggak sih, jago Cun. gimana? Kalau kalau jago banget enggak, menghafal juga enggak gitu, tapi teknik memahami aja kayak gitu. Aku yakin kok, maksudnya anak-anak SMA plus setelah tamat SMA itu kimianya itu udah bisa lah, udah mantap lah harusnya. Oke, oke. Jadi nggak ada yang required khusus you harus punya kompetensi kimia yang bagus banget, Nggak harus ya. enggak. Tapi ya kalau bisa ya bagus gitu. Hmm. Nah, terus sebelum lanjut Oke. masuk farmasi kan masuk kuliah. Pas kuliah kalau saya tahu informasinya, Roni kan salah satu mahasiswa yang aktif banget nih berorganisasi. Nah, itu pernah Mm-mm. juga saya lihat dari IG-nya Roni pernah ikut ini ya apa namanya organisasi udah skala internasional IPSF ya Ron namanya International Iya, iya. Pharmaceutical Student Federation. Nah itu bisa masuk organisasi seperti itu gimana ceritanya Ron?
Oke, jadi Jun, aku itu mulainya dulu di Indonesia, namanya ISMA Farsi, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Kebetulan aku jadi pengurus di ISMA Farsi di pusat gitu, di ISMA Farsi pusat. Kemudian akhirnya saya mengikuti juga beberapa kegiatan dari IPSF, International Pharmaceutical Student Federation. Jauh ini sudah 2 kegiatan yang udah aku ikutin. Yang pertama itu ada yang namanya Training Development Camp. Training Development Camp itu yang di Malaysia kemarin aku pernah kegiatan. Sorry agak ribut. Jadi Training Development Camp namanya di Malaysia. Itu sekitar 5 hari sampai 7 hari kalau nggak salah. Nge-training kita, public speaking, kemudian ya mau nggak mau kan sebenarnya standar bahasa Inggris aku itu masih yang low level banget. Seriusan, karena emang waktu dari SMA aku juga nggak bagus-bagus banget. IPSF tapi ini, setelah bentar aku potong. IPSF ini di bawah naungan siapa, Ron? Pemerintah kah atau? ya itu di dunia gitu, jadi nggak ada lagi di atasnya siapa gitu. Oh, iya lanjut. Tadi terus tadi aku potong. Di 7 hari tadi di Malaysia ya trainingnya, terus? Iya, jadi ngikut acara 7 hari di Malaysia, training development camp, kita belajar manajemen, time management, kemudian public speaking skill, kemudian how to deliver something gitu ke orang banyak, kemudian juga teamwork juga kami pelajarin di situ. Dan basically bukan tentang materi tentang farmasinya yang kami pelajari, tapi penguasaan diri yang kami pelajari. Skill-skill penguasaan diri. Akhirnya kita lebih confident gitu ngomong di kamera, kemudian speaking depan orang rame, kemudian ya gitulah. Itulah yang saya pelajari. Sebenarnya yang saya merasa sangat bermanfaat ya itu juga kayak gitu. Oh, berarti ini IPSF ini organisasi yang Ironi ikutin yang skala cakupan anggotanya udah yang paling besar ya, Ron? Udah internasional. Iya, Jun. Kalau yang ini, Ron, ya apa? Yang Rangers Indonesia ya namanya? Oke, Youth yang Ranger kemarin, Indonesia. Iya. Jadi Youth Ranger Indonesia yang kemarin kita ketemu di Jakarta waktu itu ya. Nah, itu. Jadi kemarin aku ke Jakarta itu emang beberapa kali untuk ikutin Youth Ranger Indonesia. Tapi sekarang sebenarnya aku udah nggak menjadi pengurus mereka gitu, tapi tetap menjadi Rangers karena memang kesibukan di dalam dunia kampus udah mulai meningkat, terutama persiapan S3 dan banyak yang lain gitu. Jadinya waktu aku udah sekarang itu mostly aku udah fokus banget dengan studi aku. Karena memang banyak hal yang harus aku lakuin kayak gitu. Kalau yang organisasi ya apa tadi ya yang Ranger Indonesia ini di bawah naungan apa, Ron? Acara intinya? Kalau Youth Ranger itu independen di bawah, dan sebenarnya di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Banyak acaranya ya. Jadi bukan berbau farmasi ya. Oh, nah ini Roni bisa ikut organisasi yang skala nasional internasional itu awalnya dari mana? Di kampus harusnya udah pasti aktif juga dong di organisasi kampus ya. Iya, benar-benar Jun. Jadi mulai dulu bangun relation itu penting. Di kampus terlebih dahulu, kemudian ikuti kegiatan kampus. Nanti insya Allah bakalan berjenjang. No worry lah. Pokoknya aktif aja di kampus. Tapi ya bakalan banyak sih, hal-hal yang harus dikorbankan. Oh iya juga. Sejauh ini organisasi yang mungkin Roni merasa itu paling berkesan diikutin yang mana, Ron? Oh, sebenarnya semua organisasi berkesan ya, Jun, ya nggak ada yang lebih gitu, karena semuanya menurut aku berkesan dan emang rata-rata organisasinya itu nge-build up aku, dan aku sangat bersyukur gitu, mulai dari kuliah kemarin, aku udah mulai ikut organisasi, kayak organisasi keislaman seperti UKMI Aktif. Iya,
dan juga organisasi-organisasi lain kayak gitu. Sehingga sekarang juga aku dan teman-teman aku sekarang lagi mendirikan startup pendidikan juga, namanya kelas farmasi gitu. Jadi kelas farmasi ini kayak apa namanya, a course gitu yang ngeberikan bimbingan kepada teman-teman apoteker seluruh Indonesia, apa namanya, mahasiswa apoteker terkait dengan ujian-ujian, soal-soal. Nah, kami lagi ngembangin itu dan alhamdulillahnya udah kebuka di beberapa kota di Indonesia, kota besar seperti kita udah buka di Jogja, kemudian di Semarang, kemudian udah buka juga di Bandung. Kemudian udah buka di Padang juga, terus di Medan juga yang lebih gede lagi kayak gitu. Dan aku dipercayakan sebagai Chief of Marketing di sana. Jadi itu juga kerjaan yang selain dari organisasi lain gitu. Sekarang aku lagi fokus ke situ gitu. Jadi alhamdulillah udah 3 tahun, sorry, 2 tahun setengah, 2 tahun setengah aku sudah menggeluti di situ lah. Dan insya Allah lagi mulai mengembangkan. Gimana Ron cara ngebagi waktumu Ron? Waktu kuliah tuh antara akademik, organisasi. Bagi waktu memang sulit gitu. It's not just a word gitu yang gampang cuma diucapin gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita bakalan tahu gitu level stres kita itu di mana gitu. Jadi kalau kita nggak bisa bagi waktu, biasanya mostly people will be stress gitu. Stressful banget karena emang kayak wah tiba-tiba kok banyak ya kerjaan kayak gitu. Orang-orang bakalan stres. Nah, bagaimana cara mengatur waktunya itu tergantung kepada teman-teman gitu gimana. Kalau aku lebih sukanya mengatur waktunya itu biasanya apa kegiatan-kegiatan penting biasanya aku note gitu, aku ingat kayak gitu. Terus juga apa namanya kalau bisa apa namanya setiap agenda itu terjalan dengan baik kayak gitu. Dan bukan yang kayak mostly tulis ya gitu. Kalau misalnya udah daily activity biasanya udah nggak aku tulis lagi. Biasanya aku juga lagi apa namanya lagi persiapan IELTS juga udah lebih dari 2 bulan. Nah itu juga aku kayak Selasa, Kamis gitu. Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Jadi itu udah nggak aku tulis lagi gitu. Jadi ya datang kayak gitu. Kemudian udah tahu setelah dari situ apa yang harus dilakukan kayak gitu. Ya apa namanya practice make perfect itu bener banget sih. Practice makes perfect itu bener banget gitu. Seberapa penting Ron pas Jadi kalau kuliah? Halo? Oh iya. Jadi harus pandai harus pandai bagi waktunya ya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang ikut kuliah, ikut organisasi, jangan sampai lupa akademik juga. Soalnya itu yang lebih utama ya. Iya. Jadi teman-teman ingat fondasinya ya tetap akademik gitu. Fondasinya ya tetap akademik. Teman-teman sebagus apapun organisasinya, sorry nih ya, sebagus apapun organisasinya, kalau akademik teman-teman nggak bagus, for me it's nothing gitu.